Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan video panduan untuk melakukan pendaftaran secara online bagi calon siswa yang ingin mendaftar sebagai siswa baru di MTSN Negeri 3 Langkat. Untuk melakukan pendaftaran online, siswa atau calon siswa terlebih dahulu harus membuka Google, kemudian mengetikkan MTSN 3 Langkat.sch.id. Nah, kemudian akan muncul halaman website MTSN 3 Langkat yang pertama, https://mtsn3langkat.sch.id, kemudian diklik. Nah, setelah masuk ke website MTSN 3 Langkat, calon siswa dapat melakukan pendaftaran online atau melakukan pendaftaran pada link formulir pendaftaran siswa baru. Nah, tetapi sebelum itu lebih baik bagi calon siswa yang belum mengetahui informasi mengenai pendaftaran siswa baru, terlebih dahulu harus melihat berita terkini di penerimaan peserta didik baru atau PPDB MTSN 3 Langkat. Boleh diklik. Nah, setelah itu siswa atau calon siswa harus memahami persyaratan berkas pendaftaran yang akan dibawa nanti. Kemudian yang paling penting adalah mengenai alur pendaftarannya dan juga tanggal-tanggal jadwal kegiatan penerimaan siswa baru, di mana tanggal 9 sampai 29 Mei adalah sosialisasi, 30 Mei sampai 11 Juni pendaftaran online melalui website tadi, melalui formulir ini. Kemudian tanggal 6 sampai tanggal 13 mengirim berkas. Setelah itu tanggal 16 pengumuman hasil seleksi akademik, tanggal 17 tes online-nya. Kemudian sampai terakhir nanti siswa dapat diterima. Nah, calon siswa sebaiknya sudah memahami tanggal-tanggal urutan kegiatan PPDB ini agar tidak salah informasi ataupun ketinggalan informasi. Tanggal-tanggal ini dapat berubah ataupun beberapa hal dapat berubah sesuai dengan juknis yang akan disampaikan kemudian. Maka calon siswa harus selalu memantau website tersebut. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk melakukan pendaftaran siswa baru dapat klik pada menu di bawah, yaitu adalah formulir pendaftaran siswa baru MTSN 3 Langkat tahun pelajaran 2022-2023. Silakan diklik. Nah, maka akan muncul formulir PPDB MTSN 3 Langkat seperti ini. Nah, sebelum mengisi, yang harus diperhatikan siswa atau calon siswa adalah pertama harus memiliki email yang aktif, yang kedua memiliki data identitas seperti kartu keluarga untuk mengisi data diri nanti, yang ketiga sudah ada raport sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyahnya dari kelas 3, 4, dan 5. Jika sudah mempersiapkan berkasnya, silakan klik berikutnya. Nah, setelah itu kita masuk ke isian pertama, yaitu data calon siswa. Yang pertama, isilah nama lengkap Anda, contoh. Kemudian diisi umur. Umur bisa diisi angka saja, contoh kalau 12 tahun isi saja 12, kalau 11 isi 11. Tempat kelahiran, diisi tempat kelahirannya. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir bisa disesuaikan. Di tanggal lahir berapa calon siswa lahir. Contoh saya buat ini. Nanti sesuaikan saja, ini masih contoh saja. Kemudian jenis kelamin, dipilih jenis kelamin, kemudian tuliskan alamat rumah tinggal. Kemudian asal SD atau madrasah ibtidaiyah ini maksudnya adalah nama sekolahnya, sekolah dasar calon siswa. Misalkan calon siswa berasal dari madrasah ibtidaiyah Min 15 Langkat. Kemudian nomor HP calon siswa bisa diisi sesuai dengan nomor HP calon siswa. Setelah itu diisi oleh email aktif. Silakan diisi sesuai dengan email
yang aktif, karena bukti pendaftaran ini setelah mengisi formulir ini akan masuk ke email calon siswa. Makanya email ini tidak boleh salah. Isilah sesuai dengan alamat email yang benar. Kemudian ukuran baju atau pakaian. Setelah diisi, klik berikutnya. Bagian yang kedua atau selanjutnya adalah data orang tua. Yang pertama diisi adalah nama orang tua. Bisa diisi nama orang tua, bisa ayah atau ibu, kemudian nomor HP-nya. Kemudian diisi oleh alamat orang tua tinggal. Setelah diisi data mengenai identitas orang tua atau wali ini, kemudian klik berikutnya. Bagian selanjutnya atau yang ketiga adalah sertifikat dan piagam penghargaan. Jikalau calon siswa memiliki sertifikat atau piagam penghargaan yang paling baru ataupun juga yang menurutnya terbaik, silakan diisi. Di sini ada 3 kolom. Misalkan saya berikan contoh, satu adalah juara satu pencak silat. Nah, sertifikat yang keduanya misalkan juara 3 kemudian sertifikat yang ketiga kalau ada, kalau hanya satu silakan isi satu, kalau dua silakan dua. Di sini kolomnya disediakan 3. Nah, setelah diisi, kemudian klik berikutnya. Bagian yang keempat mengenai nilai rapor. Nah, untuk nilai rapor ini siswa harus sudah memiliki rapor kelas 3, 4, dan 5 karena akan kita input rata-ratanya. Untuk mencari rata-ratanya didapat dari total nilai di rapor. Misalkan total nilai pengetahuannya dibagi jumlah mata pelajarannya. Jadi kalau misalkan belum di rapor calon siswa tidak ada totalnya, calon siswa harus menjumlahkan semua nilai di rapornya. Misalkan kelas 3 ada beberapa mata pelajaran sesuai dengan jumlah mata pelajarannya, kemudian total tersebut dibagikan dengan jumlah mata pelajarannya. Ini contoh saya isi nilai rata-rata kelas 3 semester ganjil. Contohnya nilai rata-rata setelah di total kemudian dibagikan jumlah mata pelajarannya, nilainya ada 75,89. Nah, untuk tanda koma dia menggunakan tanda titik. Kalau kita menggunakan tanda koma dia tidak bisa diinput, harus menggunakan tanda titik 75,79. Kemudian setelah itu dihitung lagi nilai rata-rata di raport kelas 3 semester genapnya. Ini contohnya 77,65. Kemudian nilai raport kelas 4 juga sama, semester ganjil, semester genap. Silahkan dihitung total nilai pengetahuannya, kemudian dibagi jumlah mata pelajarannya. Ini saya buat contohnya. Ini yang semester genap sama juga. Kemudian yang terakhir nilai rapor kelas 5-nya. Di total jumlah nilai pengetahuannya, kemudian dibagi sejumlah mapel yang ada di rapor kelas 5 semester ganjilnya. Nah, diisi. Dan ini akan diverifikasi kembali sesuai dengan fotokopi rapor yang bersangkutan. Jadi mohon ini harus dicermati. Setelah diisi bagian nilai rapor, kemudian tekan kirim. Nah, akan muncul pesan bahwa selamat pendaftaran telah berhasil dan bukti pendaftaran akan terkirim ke email Anda. Nah, jadi jikalau tadi sudah memasukkan alamat email, maka bukti pendaftaran atau formulir akan masuk ke email calon siswa. Makanya alamat emailnya tadi tidak boleh salah. Nah, jadi untuk mengisi formulir online ini hanya cukup sekali saja. Jika dalam waktu 60 menit atau 1 jam bukti pendaftaran tidak ada masuk ke email yang bersangkutan, silakan hubungi atau WA nomor yang ada tertera di sini. Sekarang setelah kita isi, mari kita cek ke email.
Kita buka Gmail, kemudian kita cek ke email kita. Nah, di sini sudah ada bukti pendaftaran MTSN 3 Langkat, kita buka. Nah, di sini ada file PDF PPDB 2022 atas nama kita, Andi. Kita buka saja, klik untuk mendownloadnya. Nah, formulir atau bukti pendaftaran online inilah yang harus calon siswa nanti cetak atau print dan dibawa untuk melengkapi berkas-berkas yang lainnya seperti fotokopi rapor, fotokopi KTP orang tua, kartu keluarga, akte, pas foto, dan lain-lainnya sesuai dengan persyaratan berkas. Jadi di formulir ini sudah ada keterangan hal-hal yang kita isi di formulir online tadi. Nomor pendaftaran sudah ada, nama, data orang tua, sertifikat, data rapor kita. Nah, ini lembar ketiga, jadi ada 3 lembar. Lembar pertama dan kedua adalah isian yang sudah kita isi di formulir tadi. Lembar yang ketiga merupakan checklist kelengkapan berkas yang diterima panitia PPDB. Nah, jadi 3 lembar ini calon siswa cetak, kemudian dilengkapi dengan berkas-berkas yang lain nomor 1 sampai 10 ini. Kemudian lembar yang ketiga ini akan diisi oleh panitia yang menerima berkas. Apakah berkasnya sudah lengkap atau belum, seperti bukti pendaftaran online kalau ada nanti panitia checklist, surat keterangan selesai ujian di kelas 6 SD ATMI nanti di checklist kalau ada, fotokopi rapor lengkap checklist sampai ke pas foto nomor 10 kalau ada lengkap akan di checklist. Jikalau lengkap maka berkas akan diterima, jikalau tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan untuk dilengkapi sebelum waktu terakhir. Makanya calon siswa harus teliti dalam mempersiapkan berkas dan juga melihat jadwal PPDB. Demikianlah tutorial ataupun panduan pengisian formulir untuk calon siswa di MTSN 3 Langkat. Semoga membantu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.